Keselak jejak $20.000 dihajar rakyat, Fadlizon linglung. Jadi kita tidak bergeming apa yang disampaikan, kita tetap bekerja demi menyelamatkan bangsa ini dari aksi-aksi terorisme di Indonesia. Prinsipnya kita tetap bekerja, ya. Kita tidak mendengar hal-hal seperti tersebut, ya. Kita tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan dan penegakan terorisme di Indonesia. Nah, kalau kita tanyakan kepada Fadlizon itu termasuk yang mana? Ya, saya yakin dia bukan teroris. Ya. Yang kedua, jangan-jangan dia itu pendukung terorisme. Kenapa? Ada dua alasan kuat menurut saya. Pertama adalah dia ingin membubarkan Densus 88 yang hanya keinginan itu keluar dari dua belah pihak, yaitu teroris dan pendukung teroris. Yang kedua, Fadlizon mengatakan bahwa yang dilakukan Densus 88 itu Islamofobia atau kebencian terhadap Islam. Artinya, Fadlizon menganggap lawannya Densus itu orang Islam. Padahal tidak ada lembaga resmi Islam yang mengatakan teroris itu sebagai perwakilan dari Islam. Kalau Fadlizon barangkali emang dia being politician aja gitu ya. Dia memang politisi, dia barangkali nggak terkait sama jaringan teroris seperti Gun katakan tadi. Tapi dia ingin memanfaatkan isu terorisme ini terutama untuk menjelek-jelekan negara, menurut saya sih. Tapi yang kita tahu dari jejak genital di akunnya, Fadli adalah salah satu orang yang selalu mendesak kalau Densus 88 harus dibubarkan. Saya juga nggak tahu apa yang membuat Fadlizon kelihatan begitu benci kepada Densus 88 yang sedang berjuang memerangi terorisme di negeri ini. Kebencian yang tidak beralasan Fadlizon kepada Densus 88 itu hanya bisa terjadi ketika dia akrab sekali dengan orang-orang yang sedang diburu oleh Densus 88, yaitu ya para teroris itu. Entah sudah berapa kali saya menulis tentang Fadlizon. Ya, yang terakhir itu pada akhir bulan Januari lalu. Waktu itu tentang nyinyiran Fadlizon kepada Presiden Jokowi terkait penamaan ibu kota negara yang baru. Saat itu Fadlizon pun ramai jadi perbincangan para netizen. Ya, karena penyinyiran dan juga menyerang Presiden Jokowi. Nah, saat ini Fadlizon kembali menjadi topik perbincangan publik, terutama para netizen. Dengan otomatis, Fadlizon pun jadi berita. Namun ada yang membedakannya dengan apa yang terjadi pada bulan Januari lalu dan beberapa momen serupa di tahun-tahun lalu. Ya, biasanya Fadlizon ini menyerang pemerintah atau Presiden Jokowi. Yang terjadi saat ini itu sangat berbeda. Jadi ceritanya tuh gini. Pada tanggal 9 Maret lalu, Densus 88 menembak seorang tersangka teroris Dr. Sunardi. Tindakan Densus 88 ini sudah dipastikan sesuai dengan prosedur karena tersangka ini melakukan perlawanan yang agresif dan juga membahayakan keamanan masyarakat sekitarnya. Logika saja ya, kalau tidak bersalah kan tidak perlu lari dan sampai kejar-kejaran dengan polisi. Menurut Polri, dokter ini adalah seorang petinggi organisasi teroris Jamaah Islamiyah dan penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Di mana HASI ini adalah yayasan atau organisasi yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. HASI telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sejak 2015 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada hari yang sama, Densus 88 menangkap terduga teroris lainnya. Seorang relawan HASI yang bernama Angga Dimas Persada. Baik HASI maupun Angga memang masuk dalam daftar terduga teroris dan juga organisasi teroris. 2 hari pasca ditembaknya Dr. Sunardi, Fadlizon waktu itu bersuara di medsos menarasikan bahwa tindakan Densus 88 itu sebagai politik kebiadaban yang tidak adil, tanpa kemanusiaan. Narasi ini membuat banyak kecaman dari berbagai pihak karena sudah jelas bahwa aksi terorisme lah yang biadab. Sementara aksi Densus 88 merupakan tindakan pencegahan dan juga pengamanan agar masyarakat atau siapapun jangan sampai menjadi korban aksi terorisme. Buktinya kan sudah banyak ya. Jadi mayoritas rakyat itu sebenarnya sudah paham bahwa narasi yang ditiupkan Fadlizon itu serupa dengan narasi pembubaran Densus 88 yang pernah pula dia tiupkan beberapa waktu lalu. Sama juga dengan narasi oleh Fadlizon ketika menyebut bahwa teroris itu tidak ada di Indonesia, hanya dibuat-buat saja. Narasi yang dimaksudkan untuk menyerang dan menyalahkan jajaran pemerintah. Ya, seakan-akan apa yang dilakukan pemerintah itu salah semua untuk mendiskreditkan pemerintah. Namun, Fadlizon tak menyangka bahwa narasi yang dia gembar-gemborkan itu bakal jadi perangkap buat dirinya sendiri. Yakni ketika beredar cuitan lama dan foto dirinya bersama Angga Dimas Persada.
Seorang pegiat media sosial, Eko Kuntadi, juga menyebut sebagai pihak pertama yang membagikan foto itu tanpa Fadlizon sedang menyerahkan sumbangan sebesar $20.000 AS yang diterima oleh Angga, perwakilan HASI. Dan bantuan ini katanya untuk krisis kemanusiaan di Suriah, untuk sebuah rumah sakit lapangan di sana. Ada pula ucapan terima kasih dari HASI atas bantuan Fadlizon yang dijawabnya oleh Fadlizon lewat akun Twitternya. Soal aliran dana dan kenapa HASI disebut sebagai organisasi yang terafiliasi dengan organisasi terorisme, bisa Anda baca berbagai beritanya. Kita fokus pada foto Fadlizon dan anggota dan juga Angga yang kemudian menjadi viral di media sosial serta imbasnya. Saya tidak perlu memberikan data ya betapa viralnya foto itu, karena di media sosial begitu gampang ditemukan. Misalnya di Twitter, banyak sekali netizen yang memposting foto itu, disertai dengan analisa foto itu, disertai dengan narasi bahwa Fadlizon diduga terlibat dengan pendanaan terorisme. Teori ini kemudian dihubungkan para netizen dengan narasi pembubaran Densus 88 yang ditiupkan sendiri oleh Fadlizon. Rakyat kan sudah cerdas ya, menghubungkan kedua fakta itu bukan jadi soal suka atau tidak suka terhadap Fadlizon, tapi semata-mata berdasarkan logika saja. Oleh sebab itu, foto dan narasi dugaan hubungan Fadlizon dengan organisasi teroris itu menjadi super viral. Di Twitter saja banyak sekali netizen yang memposting hubungan dan juga saking viralnya, sampai Fadlizon itu perlu mengeluarkan pernyataan klarifikasi. Jarang-jarang loh Fadlizon ini bikin klarifikasi, karena biasanya dalam politik narasi harusnya digaungkan terus tanpa perlu diklarifikasi. Biasanya Fadlizon berada di pihak yang mengeluarkan narasi, bukannya diserang oleh narasi. Apakah narasi dugaan keterkaitan dengan teroris ini bikin Fadlizon panik? Bisa jadi. Dikiranya semua rakyat Indonesia itu nggak paham bahasa Inggris kali ya. Fadlizon itu bukan hanya mengklarifikasi, dia juga mengemukakan bahwa pihaknya sudah mengkaji dengan tim hukum untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan. Jadi Fadlizon bermaksud memperkarakan hal ini. Siapa yang akan diperkarakan? Satu netizen saja? Atau puluhan netizen yang juga menyebarkan foto dan menyuarakan tuduhan itu? Di Twitter, di Facebook, dan Instagram? Belum lagi netizen lain yang berkomentar mengiyakan tuduhan itu. Bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Apakah Fadlizon akan memperkarakan semuanya? Di sini terlihat ya, ada perbedaan mendasar dengan polemik yang ditimbulkan oleh Fadlizon sebelumnya. Sebelumnya, Fadlizon menyerang pemerintah dan Presiden Jokowi. Dalam narasi pembubaran Densus 88, ada komentar dari Komisi Kepolisian Nasional yang menyerang balik Fadlizon. Menurut Kompolnas, narasi pembubaran Densus 88 oleh Fadli adalah narasi dari kelompok teroris dan juga kelompok radikal. Pernyataan dari Fadlizon itu disebut berbahaya karena disampaikan oleh anggota DPR. Bisa membuat teroris semakin yakin dengan narasi yang dibangun. Artinya, Kompolnas ini menyamakan Fadlizon dengan kelompok teroris kan? Mengapa waktu itu Fadlizon tidak memperkarakan Kompolnas? Waktu itu ada pula petinggi Gerindra Arief Puyono yang menuding Fadlizon punya hubungan khusus dengan jaringan teroris dunia. Apakah Fadlizon memperkarakan dia? Enggak juga.